Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk mengikuti kajian dalam serial KP, kajian calon pemimpin yang diadakan oleh Masjid Al-Huda. Selawat berta salam, semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat masjid, rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam serial KP dengan suasana yang baru dan mungkin materinya pun baru. Pada kesempatan hari ini, saya di sini selaku pemateri akan sedikit membahas tentang tema yang sangat luar biasa, yang sangat berarti bagi kita semua selaku hamba, agar kita bisa termotivasi untuk terus maju. Untuk tema yang saya ambil pada kesempatan malam hari ini adalah tentang kaum rebahan beri perubahan. Di sini kita bisa mengetahui bersama ada dua kata yang berbeda, yaitu antara rebahan dan perubahan. Nah, untuk jemaah semua, ada yang tahu di sini apa artinya rebahan? Ada yang tahu tidak? Apa ya rebahan itu? Ini sedikit berbeda sedikit saja, tapi ini maknanya berbeda luar biasa. Rebahan dan perubahan. Rebahan apa kira-kira? Tiduran. Kalau perubahan itu apa? Hah? Oke. Jadi antara rebahan dan perubahan ini memiliki persamaan kata ya, yaitu akhirannya bahan dan perubahan. Namun di sini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Rebahan secara harfiah, itu rebahan adalah orang yang memang sedang istirahat atau bermalas-malasan. Nah, kita khususnya milenial nih, kadang-kadang ketika kita sudah pegang handphone, kemudian stalking Instagram, Facebook, WA, itu kadang-kadang kita sudah lupa waktu, ternyata kita baru buka misalnya jam 7 pagi, ternyata ketika kita lihat jam itu tidak sadar, sekarang sudah jam 12. Nah ini artinya berarti kaum-kaum yang bermalas-malasan. Kemudian perubahan, nah tentunya perubahan ini konteksnya berarti adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Jadi perubahan itu berarti ada proses bergerak ya, entah itu bergerak secara sadar ataupun tidak. Nah ini sama-sama sahabat masjid harus pahami bahwasanya antara rebahan dan perubahan ini berbeda arti. Kenapa sih saya mengangkat tema ini? Karena ini sedikit untuk memotivasi kita bersama. Khususnya kita pasca COVID-19 itu sangat luar biasa ya magernya. Kadang-kadang kita sudah tidak kuliah serba online, kemudian KBM itu online. Kadang-kadang kita selalu berkutik dengan gadget, kemudian dengan rebahan, dengan kasur, stalking Instagram. Nah, ini salah satu cara supaya kita bisa setidaknya move on dari masa-masa setelah COVID-19. Oke. Saya di sini akan sedikit membahas tentang dalil, yaitu surat Al-As, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafil khus illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Kenapa? Karena antara rebahan dan perubahan ini berhubungan dengan waktu. Makanya saya akan mencoba sedikit dengan dengan menghubungkan antara rebahan perubahan dengan waktu. Oke. Ada sedikit
dalil yang selalu kita pegang dari dulu yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, pernah nggak sih sahabat masjid semua yang ada di rumah itu merasakan fase-fase di mana kita inginnya hidup enak, tidur, santai, tapi uang itu banyak. Karena kadang kita kebanyakan tuh overthinking gitu ya. Overthinking kemana-kemana ingin, tapi kita tidak ada usaha. Nah, bagaimana kita mau bisa berubah kalau diri kita tidak mau berubah? Karena tadi sudah jelas di dalam dalil dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi antara pemikiran dan tingkah itu harus sesuai atau harus sinkron. Kadang-kadang kita inginnya itu instan, tapi tanpa usaha itu tidak akan bisa, sahabat masjid. Makanya kita di sini harus benar-benar meluruskan niat agar kita benar-benar bisa berubah ke depan gitu. Nah, di sini mungkin sahabat masjid kenapa sih kaum rebahan harus beri perubahan? Karena kita khususnya generasi milenial tentunya harus ada perubahan. Nggak mungkin kita hidup stuck di situ saja. Tentunya harus ada kemajuan. Nah makanya di sini saya akan sedikit memberikan sahabat masjid sedikit trik atau cara agar kita sama-sama bisa berubah. Agar apa? Agar kita ada kemajuan hidupnya, tidak terus seperti itu. Nah, cara yang pertama agar kita bisa berubah, move on dari biasanya kaum rebahan menjadi kaum yang memberikan perubahan, itu ada yang pertama caranya adalah membuat visi hidup. Kenapa? Membuat visi hidup itu adalah menjadi poin yang utama. Karena dengan visi, semua hidup kita akan terarah. Kalau tidak ada visi, kita tidak akan ada arah. Kadang-kadang ada orang yang sering inginnya itu seperti si A, si B, si C, tapi dia tidak punya prinsip hidup, tidak punya visi hidup. Jadi capek sendiri gitu, selalu ingin seperti orang lain, tapi dia nggak tahu saya tujuannya seperti apa, saya arahnya kemana, nah, gitu ya. Makanya di sini jelas bahwasanya cara untuk sama-sama kita move on dari kaum rebahan menuju ke kaum yang memberikan perubahan adalah yang pertama adalah memiliki visi hidup. Ya, makanya sekarang kita sama-sama nih mumpung masih ada yang SMP, MTS, SMA ataupun kuliah, kita bikin visi hidup kita tuh seperti apa. 3 tahun kita itu mau seperti apa, 5 tahun kita itu ingin seperti apa, dan 10 tahun kita ingin jadi apa. Agar apa? Agar kita punya rule, ada target yang kita capai. Nah, itu yang pertama cara kita untuk memberikan perubahan. Yang kedua, tentunya setelah punya visi hidup harus diimbangi dengan adanya keberanian. Kadang-kadang ada orang nih yang sudah punya visi hidup, sudah punya mimpi, tapi dia takut dengan mimpinya tersendiri. Sahabat di sini pernah merasakan tidak? Kadang-kadang kita punya prinsip hidup, punya visi hidup, tapi kita takut nih, apakah saya mimpinya terlalu tinggi? Apakah saya mimpinya terlalu jauh dari harapan saya? Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, sebenarnya dalam prinsip dan visi hidup itu kita jangan takut untuk bermimpi, ya. Karena sudah jelas presiden pertama kita sudah mengatakan bermimpilah setinggi langit. Karena apa? Bermimpi itu gratis kok, nggak ada yang melarang seseorang untuk bermimpi jadi A, jadi B, jadi C, tidak ada. Ya, nggak ada dalam istilahnya nggak boleh dilarang bermimpi, itu menyalahi hukum, nggak ada. Makanya sudah punya visi harus diimbangi dengan keberanian. Artinya keberanian itu adalah langkah kita untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak cukup dengan visi, tidak cukup dengan keberanian, tapi harus ada kerja keras dan kegigihan.
Nah, kenapa ini menjadi poin yang ketiga? Karena ketika ada seseorang yang punya visi hidup, kemudian sudah punya keberanian, kadang-kadang dia tidak totalitas dalam bekerja, mewujudkan mimpi tersebut. Kadang-kadang baru masuk ke A, kemudian gagal, itu sudah, saya sudah nggak mau mencoba lagi nih, saya capek buat apa saya bermimpi, sayanya pun nggak bisa mewujudkan mimpi tersebut. Nah, di sini sahabat masjid dibutuhkan kerja keras dan kegigihan. Kenapa kerja keras? Karena kalau kita tidak punya etos kerja keras, ya kita ya akan gitu-gitu saja gitu. Makanya biasakan nanti sahabat masjid kalau dalam membuat prinsip hidup atau timeline hidup itu ada targetnya. 3 tahun saya ingin jadi apa, 2 tahun saya ingin jadi apa, kemudian saya nikah usia berapa. Nah, harusnya punya targetan seperti itu agar apa? Agar kita punya prinsip dan kerja keras agar semuanya itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah kita harus menjadi orang yang pembelajar. Kadang-kadang nih kita sudah merasa paling bisa, kadang-kadang kita sudah merasa paling yang pintar. Nah, ini adalah sifat yang kurang baik. Ini adalah sifat yang harus kita jauhi agar kita tidak bisa, agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak memberikan perubahan. Jadi tentunya kita di sini semua sahabat masjid harus punya rasa keingintahuan yang tinggi dalam melakukan hal-hal yang lain. Agar apa? Semakin kita terbuka, open mindset ya, kemudian open minded, kita bisa semakin banyak ilmu yang bisa kita dapat. Kenapa banyak orang yang stuck di situ? Karena mereka tidak mau untuk belajar kepada orang lain. Dia sudah merasanya, saya bisa kok. Cuman gitu doang, gampang saya bisa. Itu sebenarnya adalah sifat yang kurang baik. Makanya di sini yang keempat, untuk menjadi orang yang bisa memberikan perubahan adalah kita perlu untuk menjadi orang yang haus dengan ilmu, menjadi orang-orang yang terus belajar kepada guru-guru kita ataupun orang yang sudah sukses. Ada istilah yang mengatakan, kalau kita ingin sukses, jangan gabungnya dengan orang yang tidak sukses. Kita harus bergabungnya dengan orang sukses. Karena apa? Kita pun nanti akan terbuka wawasan kita agar kita bisa sesuai dengan orang yang sudah sukses. Kita bisa mencontoh orang yang sudah sukses. Selanjutnya. Yang selanjutnya yang kelima dalam mewujudkan kita untuk bisa memberikan perubahan adalah butuhnya kebersamaan. Artinya kebersamaan itu berarti kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah dalam kodratnya adalah kita makhluk sosial gitu. Nah, setelah ada kebersamaan, ini harus dipupuk dari nol, kemudian diproses secara lumayan waktunya sehingga poin ini bisa terwujud agar kita bisa memberikan perubahan kepada orang lain. Jadi kebersamaan ini adalah salah satu hal yang penting dalam kita memberikan perubahan. Entah itu perubahan kepada diri kita sendiri ataupun perubahan yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah kerja tuntas. Tadi mungkin ada sedikit kemiripan antara kerja keras dan kerja tuntas. Coba sahabat masjid bisa membedakan nggak apa maksudnya kerja keras dan kerja tuntas? Ada tidak yang bisa membedakan gitu? Ada? Kerja tuntas gitu. Kerja tuntas dan kerja keras. Beda nggak? Menurut kalian apa sih bedanya antara kerja keras dan kerja tuntas? Coba ada yang bisa ini? Oke. Kerja tuntas. Ya sama sih kerja tuntas intinya harus dijadikan daya tahan atau sebagai motivasi kita ataupun sebagai pegangan kita gitu. Ketika kita ingin mewujudkan suatu mimpi kita ya kita harus tuntaskan mimpi itu sampai terwujud. Jangan sampai mimpi itu hanya menjadi angan-angan saja. Nah, jadi poin yang kelima dalam
memberikan perubahan, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa berubah adalah kita membutuhkan kerja tuntas sampai selesai. Oke, yang selanjutnya, yang kelima ataupun yang keenam itu adalah membutuhkan keikhlasan. Kenapa kita membutuhkan keikhlasan? Karena kalau kita dalam melakukan hal-hal apapun tanpa didasari dengan keikhlasan, itu pasti akhir-akhirnya adalah money oriented. Kadang ini sudah dilema di masyarakat kita. Banyak di antara kita yang ingin melakukan perubahan, tapi dia lihat dulu, ini impact buat sayanya apa ya? Saya dapatnya apa ya? Nah, ini berarti menandakan bahwasanya di dalam dirinya itu tidak ada sifat keikhlasan, tidak memiliki keikhlasan yang besar. Nah, jadi dalam melakukan perubahan kita membutuhkan keikhlasan. Tentunya ikhlas itu luas ya. Jadi kita dalam segala hal kita usahakan agar selalu ikhlas. Agar apa? Agar itu bisa menjadi pahala untuk kita bersama gitu. Nah, setelah keikhlasan tentunya kita pun harus ada horizontal dan vertikalnya. Yang terakhir adalah kita harus diimbangi dengan berdoa. Tadi usahanya udah nih, tapi tidak diimbangi dengan vertikal horizontalnya. Ya sama saja. Kita kan di sini melakukan perubahan itu ingin kita itu bisa mendapatkan hal-hal yang positif gitu. Ingin berbuah pahala, tapi tanpa didasari dengan doa ya sama saja seperti kita bahwasanya kita tuh saya mampu tanpa Allah pun. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Nah, jadi setelah vertikal horizontalnya sudah ada, kita tutup dengan berdoa. Agar apa? Agar semuanya bisa sinkron. Nah, itu sih sedikit tentang trik atau cara agar kita sama-sama di sini untuk bisa sama-sama berubah. Yang tadinya selalu rebahan, tanpa punya mimpi, kita arahkan sedikit demi sedikit agar kita bisa mempunyai mimpi untuk masa depan kita, agar semuanya bisa sesuai dengan target. Nah, itu saja sih sedikit untuk masalah tentang kaum rebahan beri perubahan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, di sini ada sedikit kata bijak yang saya ambil. Yang pertama adalah perubahan itu menyakitkan dan tidak mengenakan bagi sebagian besar orang yang mengikutinya. Namun tidak ada perbaikan tanpa perubahan. Ketika perubahan terjadi, kita tidak perlu melawan, namun mengikutinya sepanjang searah dengan visi utama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual serta hidup kita. Nah, ini yang bisa kita jadikan prinsip bersama, yaitu adalah perubahan itu menyakitkan. Pastilah kita dalam melakukan hal perubahan itu ada banyak yang harus kita korbankan. Kadang di usia kita, kadang-kadang inginnya itu nongkrong, gaul, ya. Kemudian kita inginnya santai-santai, menikmati masa muda. Tapi karena kita punya mimpi, ya itu harus kita korbankan. Makanya di sini dalam melakukan perubahan ini perlu hal-hal yang menyakitkan. Ya menyakitkan salah satunya seperti tadi. Kita mengorbankan masa muda kita dengan memikirkan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi hidup kita. Nah, kemudian namun tidak ada perbaikan tanpa perubahan. Tentunya dalam melakukan semua hal-hal kebaikan itu pasti membutuhkan perubahan. Ketika perubahan terjadi, kita tidak perlu melawan. Nah, contohnya lah kita bisa belajar dari di lingkungan kita sekitar. Kita tidak bisa melawan kan. Kadang-kadang dari perubahan, dari yang tadinya lebih ke pedesaan, sekarang di lingkungan kita sudah mulai ini ke perkotaan, habitnya sudah berbeda. Kita kan tidak bisa melawan. Yang harus kita lakukan bukan melawan, tapi adalah bagaimana caranya kita harus membentengi dengan akhlak, dengan hal-hal yang positif. Nah gitu ya. Kemudian namun mengikutinya sepanjang searah dengan visi utama. Nah kalau misalnya sekarang perubahan di lingkungan kita masih sesuai dengan
visi hidup kita, ya kita nggak usah melawan karena itu masih ada sangkut pautnya dengan prinsip-prinsip kita. Selanjutnya, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual serta hidup kita. Nah, kalau misalnya perubahan tersebut sudah bertentangan dengan nilai-nilai spiritual, ya kita harus melawannya. Karena apa? Yaitu akan menyebabkan perubahan yang kurang positif kepada lingkungan kita. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan untuk sahabat masjid ataupun yang ada di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan ada pertanyaan. Boleh? Mau tentang perubahan ataupun beda tema, boleh, silakan. Kita di sini sharing ya. Ada? Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kepada hadirin ataupun sahabat masjid yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustina. Izin bertanya Pak Ustadz. Oh ya, aduh sangat jauh. Ya silakan. Amin ya. Misalkan kita ada di suatu organisasi atau di suatu perkumpulan tertentu. Sedangkan dari diri kita itu menginginkan adanya perubahan. Nah, sudah dilakukan juga musyawarah dengan beberapa orang yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Di lingkungan yang akan saya ingin berubah gitu. Namun tidak ada yang mendukung gitu. Nah, bagaimana cara mensiasati hal tersebut? Oke, Terima kasih. berarti intinya adalah bagaimana cara untuk mensiasati hal tersebut. Trik-triknya Oke, mungkin. trik-triknya. Yang pertama, yang paling utama itu simple, yaitu adalah kita berusaha untuk melakukan perubahan sendiri. Kadang-kadang gini loh, ketika ada orang yang baru datang, kita misalnya kita pindahan nih dari kampus A ke kampus B. Bagaimana kita di kampus A itu tahu ya karakter, misalnya karakter saya itu di kampus B seperti apa, kalau kita tidak memberikan dulu contoh ataupun tidak memberikan, nih saya tuh mampu loh. Kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang ada istilahnya, ih siapa sih lo baru datang udah sosokan sih ingin ngerubah-ngerubah. Kita yang di sini yang sudah lebih tahu, ini yang baru datang sudah mau sosokan gitu kan. Nah berarti cara yang paling utama
agar bisa semua orang itu menerima ide-ide yang kita cetuskan adalah pertama adalah kita harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu atau kita lebih meyakinkan orang lain tersebut bahwasanya kita mampu untuk mewujudkan ide-ide kita. Itu sih mungkin. Cocok? Udahlah ya, cocok. Ya, itu sih kalau menurut saya pribadi gitu. Mungkin ada yang lain, ada tambahan ataupun masukan? Ya, jadi hal yang utama adalah kita harus meyakinkan bahwasanya kita mampu untuk mewujudkan ide kita. Sebenarnya tema ini sangat perlu dikaji gitu ya, perlu kontinuitas gitu. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa meng-create diri kita nih supaya kita benar-benar bisa menjadi the next leader gitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Santika. Eh, melanjutkan dari apa yang dipertanyakan oleh tadi salah satu teman saya berkenaan dengan bagaimana kita berubah di lingkungan. Tadi udah dikasih trik and tips gitu kan. Kitanya terlebih dahulu untuk berubah gitu. Tapi ternyata pada fakta atau kenyataannya setelah terjun ke lapangan tersebut, kita mencoba untuk segala hal, berbagai macam cara, udah A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu istilahnya. Ternyata hal tersebut memang tidak semudah yang dilakukan. Bayangkan ya. Tidak semudah yang dilakukan gitu. Nah, setelah melakukan hal-hal tersebut, ketika tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan, apa yang kita harapkan, triknya itu bagaimana mereka tuh memahami gitu. Memahami kita bahwa kita tuh ini loh, kita tuh pengennya tuh gini. Dengan gini tuh baik loh gitu maksudnya. Menggerakkan mereka untuk punya hal semangat yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi agar mereka pun mampu untuk sejalan dengan kita gitu. Karena ketika kita sudah mencoba untuk memberikan contoh, untuk membuat jalan keluar dari plan A, B, C, D, E, F, G ternyata belum berpengaruh juga gitu. Kita pun yang memberikan contoh pasti akan ada yang namanya rasa down. Akan ada pemikiran bahwa aduh kok gini-gini terus ya gitu maksudnya. Capek juga gitu. Nah, untuk membuat mereka mengerti gitu apa yang kita inginkan untuk sebuah jalan keluar yang kita harapkan itu gimana gitu caranya. Oke, jadi gini ya, kita bikin persimpel saja. Di dalam organisasi itu nggak mungkin dong semuanya itu berpikirnya saya tidak setuju dengan pendapat si A gitu. Pasti di antara semua organisasi ada saja yang bisa pro dengan kita, betul nggak? Iya kan? Nggak mungkin semua organisasi itu nggak ada yang pro sama kita. Terutama ini mungkin bisa menjadi faktor bahwasanya kita mempunyai faktor leader kita itu seperti apa, karakter kepemimpinan kita seperti apa. Pasti ketika kita mempunyai karakter kepemimpinan tersebut, kita pasti aja bisa istilahnya mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Gak mungkin, saya yakin di dalam organisasi itu gak mungkin semuanya akan kontra. Pasti akan ada yang pro-nya. Ya, nah cara yang kita lakukan adalah kita memaksimalkan orang yang pro dengan kita. Kalau kita berpikir dengan orang yang terus dengan kontra dengan kita akan lama-lama akan terus down.
Tapi kita sekarang bikinnya prakteknya simple. Kita punya SDM loh, kita punya ada orang yang pro dengan kita. Kenapa kita tidak maksimalkan orang pro yang ke kita gitu? Tadinya kita satu orang, misalnya tambah kita kekuatan SDM-nya jadi 3. Kita kan jadi berempat. Masa kok dari 4 tersebut kita tidak bisa meyakinkan yang lain? Jadi istilahnya di sini yang ditekankan adalah karakter kepemimpinan yang kita miliki. Ya, kembali lagi seberapa jauh kita bisa mempengaruhi orang-orang tersebut. Ya, itu sih kalau menurut saya jawabannya. Jadi gunakan orang yang sudah pro dengan kita agar bisa sama-sama berjuang. Ya tadi kan sudah masuk ke faktor kebersamaan tersebut agar kita bisa mempengaruhi orang yang kontra dengan kita. Apalagi kita sudah memberikan contoh, kita bisa membuat program yang bagus, kemudian mereka bisa melihat betapa kita suksesnya, mereka pun akan lama-lama dan kelamaan itu akan berada di kubu kita. Ya, intinya butuh contoh ataupun butuh bukti yang kita hasilkan. Itu. Ada lagi? Ya, silakan. Mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas bisa WhatsApp nanti. Ya, terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Renal. Ya. Izin menambahkan Boleh. Aris Ya. terkait kok susah sih ngajak orang buat gabung sama kita gitu kan. Waduh. Kalau dari sudut pandang saya mah ya, ngelihatnya ke kisah Rasul ya. Kan kita tahu kalau Rasul itu awal-awal tuh nggak apa ya, walaupun dia tuh orangnya baik, good looking gitu kan, friendly gitu kan, tapi ketika dia ingin ngerubah kota Makkah, kan susahnya minta ampun ya. Iya, betul. Nah, gimana ngawalinnya Rasul tuh? Pasti dia ngajak yang deket-deketnya dulu gitu, ngajak keluarganya, istrinya, Sahabat, ya kan, istrinya diajak, udah ikut nih, terusnya pamannya atau saudara-saudara yang lainnya gitu kan. Memang sih awalnya pasti sedikit gitu kan. Bayangkan Rasul tuh kayak ngedakwah di Mekah itu sekitar berapa tahun, Pak Aris? Totalnya 23 kalau salah. Iya, berarti 10 di Madinah, 10 di Mekah, sisanya di Madinah gitu kan. Kata yang saya pernah dengar itu di Mekah itu cuman puluhan orang, Aris. Bisa kehitung ya. Gitu kan, ngajak orang-orang buat nyembah Allah tuh gitu kan. Bayangkan Rasul aja 10 tahun cuman bisa ngajak orang sedikit banget gitu kan di awal-awal gitu kan. Apalagi kita gitu kan yang apa sih? Iya, apa sih yang gitu ya, banyak, jauh banget gitu iya, ya. yang banyak aibnya gitu kan, banyak filternya gitu kan. Sok-sokan gitu kan, maksudnya tuh nyadar gitu, oh iya ya aku teh bukan siapa-siapa gitu kan. Rasul aja yang udah dijamin masuk surga gitu kan, yang ngikutnya aja dikit gitu kan. Ya di situ kan kita bisa belajar 10 tahun tuh ngapain aja. Dia tuh ya pertama menguatkan pondasi gitu kan. Ya gak apa-apa sedikit aja asal mereka ini kuat banget pondasinya gitu kan. Solid ya, solid. Terus kalau ngaca di sejarah kita gitu kan, di sebelum proklamasi gitu kan, Soekarno itu kan pernah apa ya sebutnya tuh belajar ke Cokro Aminoto gitu kan, di sebuah perkumpulan ya 10 orang atau belasan orang gitu kan. Kelihatannya mah sedikit gitu kan, tapi setelah Soekarno-nya udah jadi, bayangkan udah banyak, cuman satu orang nih Soekarno gitu kan, dari perkumpulan yang kecil itu ya kayak semacam syariat dagang Islam kalau sebelumnya itu bisa mempengaruhi rakyat Indonesia buat bersatu untuk merdeka melawan Belanda gitu kan. Dari situ kita bisa belajar, oh ternyata nggak apa-apa awal-awal dikit mah gitu kan, mau 10 orang, 3 orang, 5 orang, asal kita tekun gitu kan, pasti Allah bakal kayak Pak Amo gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan, tapi pasti walaupun yang deket-deket nggak pada ikut, pasti Allah datangkan walaupun itu dari luar kota, dari luar desa gitu kan, bakal kalau misalkan seprovinsi pasti
Allah pertemukan gitu kan. Kalau udah gitu ya kita tinggal tunggu aja apa namanya ya pertolongan Allah gitu kan. Buktinya pas di Madinah ya Rasul udah puluhan ribu atau ratusan ribu gitu pengikutnya. Jadi itu sih yang jadi apa ya, kayak semacam mengingatlah ketika kita ingin merubah suatu kampung atau suatu organisasi, kita contohnya ke sana aja gitu kan. Gak apa-apa sedikit aja, yang penting jalan sama konsisten gitu aja. Itu tambahannya, Aris. Ya, baik, terima kasih. Itu sangat luar biasa ya. Jadi dalam melakukan perubahan, revolusi kita bisa melihat contoh Nabi Muhammad SAW yang benar-benar menjadi suri tauladan buat kita bersama gitu ya. Jadi kita bisa melakukan perubahan itu ya dari hal-hal yang kecil, kemudian dari yang terdekat sampai bisa seluruhnya gitu. Tentunya ada keikhlasan dan kerja keras dan kerja tuntas. Jadi sepakat ya, trik ataupun cara yang tadi sudah saya paparkan itu setidaknya mewakili cara-cara agar kita bisa melakukan perubahan. Maupun perubahannya kecil ataupun besar itu yang penting kita sudah melangkah. Yang salah itu adalah kita tidak melangkah dan kita tidak pernah mencoba. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Oh ya, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan Sunandar dari Wantilan. Ingin bertanya, apa sih kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika kita membuat sebuah perubahan? Terima kasih. Oke, kemungkinan terburuk ketika kita melakukan perubahan itu pastinya tidak terlepas dari bukan dongkol ya, kita dicibir oleh orang lain. Jelas ya. Pasti dicibir, kemudian disangkanya, ini apa sih orang baru ingin melakukan perubahan, saya aja yang udah senior di sini nggak bisa, gitu kan kadang-kadang. Pasti yang paling utamanya itu adalah cibiran. Ketika cibiran itu sudah kita lewati, pasti nanti akan ada rintangan-rintangan yang terus, entah itu orang-orang yang biasanya dekat dengan kita ngedadak ngejauhin kita, kemudian tersebarnya fitnah, itu akan terjadi. Itu kemungkinan terbesar ketika kita melakukan perubahan. Yang penting intinya kita komitmen bahwasanya kita sedang diuji dan kita niatkan ini semua untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah itu sudah bernilai pahala. Itu sih intinya. Udah? Ada lagi? Oke, ada lagi? Silakan. Mungkin dari yang lain. Ya. Hah? Ya, dari Pak Ustadz ada. Silakan. Ya, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya bagus ya. Apa? Kaum Kaum rebahan rebahan beri perubahan. beri Pak Ustadz. perubahan. Orang rebahan aja mampu memberikan perubahan. Betul. Luar biasa. Apalagi orang yang benar-benar ingin memberikan perubahan. Jadi ini kata-kata yang Bapak sukai ya. Tadi dengar ada visi misi ya. Visi misi yang jelas. Semuanya bisa memberikan perubahan. Semuanya bisa memberikan perubahan. Semuanya. Kemarin sudah dibahas bahwa semua adalah pemimpin. Artinya ada potensi mampu memberikan perubahan. Dengan potensinya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing.
apa yang menjadikan dasar mampu memberikan perubahan? Ini ilmunya ilmu dulu sebetulnya, istiqomah. Itu istiqomah itu luar biasa. Istiqomah itu bukan hanya terus aja, bukan, tapi terus dikuatkan, ilmunya dikuatkan, strateginya dikuatkan, wawasannya dikuatkan. Jadi istiqomah itu bukan asal ada aja ngaji, bukan. Istiqomah itu bukan hanya ada asal mengerjakan aja berjamaah, bukan. Tapi selain itunya terus ada, tapi kitanya dikokohkan, dikuatkan, dimatangkan, ditingkatkan lagi ilmunya, ditingkatkan lagi wawasannya. Karena kita bukan hanya istiqomahnya, tapi ingin memberikan perubahan. Itu kan tujuannya. Jadi yang pertama adalah istiqomah. Itu harus dimiliki bagi orang yang ingin memberikan perubahan. Jadi kalau kita membangun rumah, istiqomah itu ya, pasti dari awal dulu, dari pondasi dulu. Setelah pondasi, kemudian dindingnya. Kalau kita istiqomah di tempat yang itu, pondasinya, dindingnya, kemudian kusen-kusennya, kemudian kentengnya, kemudian atapnya, insya Allah akan mewujud rumah. Tapi kalau kita pindah-pindah, baru di sini pondasi, pindah lagi ke tempat yang lain, bikin pondasi lagi, pindah lagi, bikin pondasi. Ya kapan mewujud rumahnya? Kapan ada perubahannya? Kapan ada efeknya? Kapan ada hal-hal yang luar biasanya? Kalau kita tidak punya modal istiqomah. Jadi istiqomah itu terus bergerak, terus melangkah, terus maju, dan terus berdoa. Akhirnya insya Allah akan ada perubahan. Ini kisah nyata yang Bapak alami, ada dari orang Kosar itu. Sengaja ke Bapak konsul. Melihat pergerakan Masjid Al-Huda beda dengan yang lain. Kunaon Al-Huda bisa punya perubahan seperti itu. Punya generasi yang luar biasa. Itu berapa tahun Pak? Nanya langsung ke Bapak. Bapak jawab, kurang lebih 10 tahun sama membina anak-anak. Kaget. Wah, lama banget. Ya emang lama. Ya emang lama. Sampai saat ini Bapak masih di masjid, sampai saat ini masih membina. Dan kita masih punya cerita yang lain nanti. Itu kan? Jadi istiqomah itu, Bapak tadi siang itu melihat pas pisan. Duduk di sini, anak-anak kecil, si babai baru detiknya sakit gitu. Kalau lihat di blog ya masih ada babai, terus ada anak-anak kecil. Bapak masih di sini, dulu nggak tahu tahun berapa itu. Karena punya mimpi yang besar, punya harapan yang besar, punya keinginan yang besar, Bapak belajar lagi. Dengan modal istiqomah itu, akhirnya yang dulu kecil sekarang mulai kelihatan besarnya. Yang dulu nggak ada apa-apanya sekarang mulai kelihatan bedanya. Maka modal istiqomah itulah modal perubahan. Itu ya. Jadi kalau kalian punya cita-cita ingin jadi apa, ya istiqomah aja sana. Sampai memberikan perubahan. Terus, yang kedua, mempunyai visi dan misi yang kuat. Kalau kalian mungkin nanya ke Bapak, kenapa Pak Amo di masjid terus? Kenapa membina remaja masjid? Punya visi dan misi yang kuat pribadi. Nanti ngefeknya kepada pergerakan organisasi. Jadi kalau kita hanya punya visi misi pribadi yang kuat, yang ngeyel, saya ingin ini, saya ingin ini. Betul kata Rena, nanti energi itu akan tertarik. Orang-orang yang satu frekuensi akan tertarik dengan kita. Orang-orang yang satu tujuan akan tertarik dengan kita. Bapak yakin, mungkin sekarang kalian aja, Bapak yakin dengan seyakin-yakinnya, nanti orang luar akan datang ke sini. Amin. Karena mereka satu hati, satu tujuan. Jadi ketika punya kekuatan yang kuat, visi misi pribadi yang kuat, akhirnya mengepek kepada orang-orang lain yang punya visi misi dan sama. Akhirnya bergabung, akhirnya bersama-sama semakin kuat. Dan akhirnya itulah akan terlahirlah perubahan-perubahan. Jadi perubahan itu akan terlahir dari istiqomah pribadi, dari visi dan misi pribadi yang kuat. Maka lahirlah perubahan-perubahan. Itu aja mungkin masukannya. Pak Usup ada masukan? Silakan. Silakan Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, sambil duduk langsung dikasih mix. Alhamdulillah. Sedikit memberikan ya tentang istiqomah ya Pak. Sambil nyambung juga sama yang Renal. Ketika seseorang ingin suatu perubahan, itu lahir bukan dari siapa dan kenapanya, tetapi lahir dari dirinya sendiri. Salah satunya, mungkin ada aspek-aspek yang akan mempengaruhi ya. Dari setiap manusia itu, dari setiap orang itu ada aspek-aspek mempengaruhi. Namun yang akan lebih untuk menjadi yakinnya, dalam diri kita ada sesuatu pengaruh yang datang, yang sesuatu yang itu sangat luar biasa sekali. Seperti yang Renal tadi sampaikan juga, itu datangnya salah satunya adalah hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut tidak semuanya mampu mendapati itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Renal, tidak semuanya, bukan Rasulullah tidak mampu, tapi ingat, yahdi may yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Bukan berarti kehendak Allah itu semata-mata absolut, betul, absolut seperti itu. Tapi ada usahanya. Istaqim, ya. Maka istiqomahlah. Perintah tersebut. Beristiqomah di sini ya sesuatu yang memang terus berkelanjutan dan sabar dalam ya beristiqomah tersebut. Tadi kan disampaikan dalam surah Hud ayat 112. Innalladzina qalu rabbunallaha summa istaqim. Sokpek istiqomah. Apa ganjaran tersebut? Didampingi dengan rasa tersebut, ulah sedih, la tahzan, ulah sedih. Pasti sesuatu apa yang disampaikan tadi Aris itu pasti ada hujatan, cibiran seperti itu. Ulah sedih, ya. Jangan sedih. Wala khaufun alaihim, jeung ulah sieun. Yen Allah bakal naon? Ya, mendampingi orang tersebut. Memang benar kalau misalkan kita mau perubahan, change of life, perubahan dalam diri kita, pasti ada sesuatu apa? Hujatan. Semakin tinggi orang punya keyakinan, semakin tinggi keimanannya, pasti ada angin yang akan menggoncang juga. Semakin deras, atau semakin ya kuat. Semakin orang kalau tidak istiqomah, kata bangunan tadi, kata kamu, amun tercicing wae, pondasi, amun eser-eseran, insya Allah ambruk iman kita. Seperti itu. Kalau misalkan ibaratkan analoginya kita adalah istiqomah adalah salah satunya supaya diam, pondasi kuat dan keimanan kita kuat. Lamun andaikan eta pondasi goyang-goyang, insya Allah masjid mulai cicing, imah ambruk kabeh. Kenapa? Pondasi keimanan kita tidak beristiqomah. Begitu mungkin salah satu daripada tambahannya, mungkin ada bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ustadz Amo dan Pak Ustadz Yusuf. Ini sangat luar biasa ya kita berbicara tentang perubahan. Tentunya tadi benar yang dikatakan oleh para guru bahwasannya dalam melakukan perubahan itu adalah yang pertama itu harus ada istiqomah, pondasi yang kuat. Yang kedua adalah visi yang kuat juga gitu. Nah, sahabat masjid, di sini kita istilahnya berintrospeksi diri. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sejauh mana, sekarang pertanyaan adalah sejauh mana kita sudah melakukan perubahan, sejauh mana kita sudah bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini yang harus kita sama-sama renungkan, ini yang harus sama-sama kita istilahnya introspeksi dirikan. Kalau bukan sekarang, kita mau kapan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan inilah saatnya kalian semua adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin yang bisa melakukan perubahan-perubahan. Kita contoh
zaman Rasulullah SAW yang bisa melakukan perubahan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita pun bisa menirunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat masjid dan hadirin yang saya hormati, sudah selesai untuk pembahasan tentang tema kaum rebahan beri perubahan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi, agar ini menjadi istilahnya pengingat bagi saya, agar saya pun bisa ke depannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.